Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Farida dari Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan NIM 2023011108105. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Jadi beberapa teori utama dalam pemecahan masalah membaginya ke dalam beberapa tahapan, seperti teori George J. Polya yang menguraikan 4 langkah: memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali hasil. Teori lain seperti milik John Dewey menekankan identifikasi masalah, definisi masalah, pengembangan solusi, dan pengujian solusi. Jadi teori pemecahan masalah adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah secara sistematis. Berikut beberapa konsep utama dalam teori pemecahan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada analisis masalah. Analisis masalah mengumpulkan informasi dan menganalisis data untuk memahami akar penyebab masalah. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Menghasilkan berbagai solusi potensial untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat ada evaluasi alternatif. Menilai kelebihan dan kekurangan setiap solusi yang diusulkan. Yang kelima ada implementasi sosial. Implementasi sosial adalah memilih dan melaksanakan solusi yang paling efektif. Terus yang keenam ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah memantau dan mengevaluasi hasil dari solusi yang diterapkan. Selanjutnya ada urgensi mengenalkan masalah. Mengenalkan masalah sangat urgent atau mendesak karena menjadi fondasi untuk menemukan solusi yang tepat. Terus membuat keputusan yang akurat serta memicu inovasi tanpa pemahaman masalah yang jelas. Upaya untuk menyelesaikannya akan sia-sia atau tidak efektif. Jadi ada beberapa urgensi utama dalam mengenalkan masalah. Yang pertama, menentukan akar penyebab yang benar atau arah yang tepat. Mengenalkan masalah secara jelas memungkinkan Anda mengetahui secara pasti akar masalahnya, bukan hanya gejala yang terlihat di permukaan. Terus solusi efektif. Jadi dengan mengetahui akar masalah, Anda dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran. Sebaliknya, jika hanya berfokus pada gejala, solusi yang diberikan hanya bersifat sementara. Yang kedua ada memastikan keseleraan dan pemahaman bersama. Yang pertama ada satu visi. Saat sebuah masalah dikenalkan kepada tim atau pihak lain, semua pihak akan memiliki pemahaman yang sama tentang situasi yang dihadapi. Ini mencegah kesalahpahaman dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Selanjutnya pengambilan keputusan kolektif. Melibatkan berbagai pihak dalam mengenalkan dan menganalisis masalah dapat menghasilkan solusi yang lebih objektif dan adil. Berbagai sudut pandang bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari setiap argumen. Selanjutnya itu ada mempercepat proses pemecahan masalah. Yang pertama bertindak cepat.
Rasa urgensi yang muncul dari pemahaman masalah akan mendorong tindakan yang berfokus dan mengurangi penundaan. Ini sangat penting untuk masalah yang membutuhkan penanganan segera agar dampak negatifnya tidak semakin meluas. Yang selanjutnya, manajemen resiko. Dengan mengenalkan masalah, Anda dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan lebih baik. Kemampuan ini juga melatih kemampuan beradaptasi dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi tak terduga. Selanjutnya, mendorong kreativitas dan inovasi. Keluar dari cara berpikir linear, keterampilan mengenalkan dan memecahkan masalah mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Proses ini menanamkan rasa ingin tahu yang membuka pikiran terhadap ide baru. Eksplorasi ide baru dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Mengenalkan masalah sejak dini mendorong individu untuk mengeksplorasi ide, menguji hipotesis dan menemukan jawaban secara sistematis, bukan tergesa-gesa. Selanjutnya, membangun kepercayaan atau transparansi. Mengenalkan masalah secara terbuka dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ini menunjukkan kesadaran akan kekurangan dan kemauan untuk berkembang. Selanjutnya, komunikasi lebih baik. Diskusi dan brainstorming yang melibatkan berbagai sudut pandang akan membantu menemukan solusi yang terbaik. Proses ini juga meningkatkan kualitas komunikasi antara tim. Selanjutnya ada teknik menghadirkan masalah dalam pembelajaran. Teknik menghadirkan masalah dalam pembelajaran disebut Problem Basic Learning atau PBL. Berikut beberapa cara untuk menerapkannya. Yang pertama menggunakan kasus nyata, seperti sajikan kasus atau masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan tematik. Ajukan pertanyaan yang memicu pemikiran kritis dan analisis. Yang ketiga, ada skenario. Buat skenario yang menggambarkan masalah dan meminta siswa mencari solusi. Terus selanjutnya, diskusi kelompok. Dorong diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Yang kelima atau yang terakhir itu ada proyek. Berikan proyek yang memerlukan pemecahan masalah dalam jangka waktu tertentu. Teknik ini dapat meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kolaborasi siswa. Mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.